Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang menyapa kita melalui Injil Yohanes mengenai murid yang dikasihi Yesus. Dalam kisah Injil ini terdapat Yesus yang bercakap-cakap dengan Petrus mengenai Yohanes yang adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Injil hari ini juga mengajak kita untuk merenungkan tentang panggilan dan perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Panggilan untuk mengikuti Kristus berarti panggilan untuk menghayati kehidupan Allah melalui karya dan penyelamatan Yesus. Ketika Yesus memanggil para murid dan berkata, "Ikutlah aku." Di situ Yesus mengundang para murid untuk melepaskan keegoisan dan cinta diri yang mereka miliki. Yesus ingin agar mereka membuka hati agar kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus dapat masuk dan meraja di dalamnya. Mengikuti Yesus juga berarti siap sedia untuk meneladani Yesus, Sang Guru Agung, yang mengajarkan perbuatan kasih sebagai dasar dari segala perbuatan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah wajah Allah yang tampak di atas bumi ini dalam rupa manusia.
Ia adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Cinta. Dalam cintanya itulah Ia mengundang kita, mengetuk hati kita, dan menuntun kita pada perbuatan kasih untuk dapat menjadi pengikutnya yang sejati. Menjadi pengikut Kristus berarti menjadi pribadi yang siap sedia untuk dipanggil dan diutus. Perutusan yang diberikan oleh Yesus tak mesti dipahami sebagai sebuah perjalanan dan pergi ke tempat-tempat tertentu untuk mewartakan Injil. Perutusan juga dapat diartikan sebagai perbuatan kasih dalam hidup kita sehari-hari. Misi seorang pengikut Kristus ialah membagikan kasih Allah dengan perbuatan kasih. Membagikan kasih Allah itu dapat dilakukan dengan membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan dan menderita, memberi diri dalam melayani orang sakit, atau bahkan menyapa sesama sebagai bentuk relasi kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, pengikut Kristus yang diutus ke dalam dunia tidak dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar sebagai bukti panggilan sebagai murid Kristus. Perbuatan kasih sekecil apapun adalah perbuatan yang bisa memuliakan nama Allah. Karena Santa Teresia dari Kalkuta sendiri mengatakan bahwa tidak semua kita dapat melakukan perbuatan besar, tapi kita semua dapat melakukan perbuatan kecil dengan cinta yang besar. Cinta yang besar itu adalah cinta yang berasal dari Allah, yang mesti kita salurkan kepada sesama melalui tindakan, perbuatan, dan perkataan kita setiap hari. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Kristus, marilah mulai dari sekarang kita memenuhi panggilan dan perutusan kita sebagai murid yang dikasihi oleh Kristus. Semua kita adalah murid yang dikasihi dan dicintai oleh Kristus. Maka sudah seharusnya kita menjawab panggilan dan tugas perutusan kita dengan melakukan tindakan-tindakan kecil dengan cinta yang besar. Tuhan memberkati kita. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas Roh Kudus yang Kau utus atas hati dan budi kami, sehingga kami dapat menemukan terang yang sejati di dalam diri-Mu. Kini kami hendak membagikan terang yang telah kami terima dari-Mu. Bantulah kami dalam setiap usaha yang kami lakukan, sehingga dengan demikian semakin mulialah nama-Mu dan semakin banyaklah orang yang menemukan terang dalam hidup mereka. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula
keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.